etika pasar, jenis pasar, dan kebijakan publik terhadap pasar. Disusun oleh Amalia Dwi Novianti, Cikita Puspa Savitri, Tri Okta Ardiansyah, Evrita Sari, Andreas Putri. Etika pasar. Pasar adalah tempat terjadinya proses interaksi antara permintaan dan penawaran untuk menetapkan harga keseimbangan. Sedangkan struktur pasar adalah berbagai dimensi yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dalam pasar. Ada dua etika bagi pelaku pasar. Yang pertama, adanya optimasi manfaat barang oleh pembeli dan penjual. Yang kedua, pasar harus dalam kondisi equilibrium. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar dengan jumlah penjual dan pembeli sangat banyak, serta barang yang ditawarkan sejenis atau serupa. Ada 6 ciri pasar persaingan sempurna, yaitu yang pertama, banyak penjual dan pembeli. Yang kedua, kebebasan untuk membuka dan menutup perusahaan. Yang ketiga, barang bersifat homogen. Yang keempat, penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna tentang pasar. Yang kelima, mobilitas dan perpindahan sumber ekonomi cukup sempurna. Yang keenam, kebanyakan perusahaan kecil. Pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan suatu pasar yang hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar tersebut. Pasar monopoli, penentu harga adalah seorang penjual yang sering disebut dengan monopolis. Harga pada pasar monopoli ditentukan berdasarkan berapa jumlah banyak barang yang akan diproduksi oleh penjual. Ciri-ciri dari pasar monopoli adalah 1. Terdapat satu penjual atau perusahaan dan menguasai total semua produksi barang atau jasa tertentu. Kedua, harga ditentukan oleh penjual. 3. Penjual atau perusahaan lain sulit untuk memasuki pasar. 4. Konsumen merugi. 5. Konsumen tidak bisa berpindah. 6. Menimbulkan ketidakadilan. Dan yang ketujuh, tidak adanya barang pengganti. Faktor penyebab pasar monopoli. Yang pertama, penguasaan bahan mentah. Yang kedua, hak paten atau hak cipta. Yang ketiga, terbatasnya pasar. Dan yang keempat, pemberian hak monopoli oleh pemerintah. Penguasaan bahan mentah dikuasai oleh suatu perusahaan, sehingga perusahaan lain tidak bisa menghasilkan jenis barang yang sama. Suatu hak yang diberikan pada suatu perusahaan sehingga perusahaan lain tidak bisa memproduksi barang yang sama. Memberikan ruang lingkup bagi suatu perusahaan yang telah mampu mencukupi permintaan pasar. Pemerintah yang memberikan izin pada suatu perusahaan tertentu untuk memenuhi pasar. Adapun jenis monopoli yang tidak dilarang. Yang pertama, monopoli by nature. Yang kedua, monopoli by law. Yang ketiga, monopoli by license. Monopoli yang disebabkan oleh keadaan alam, iklim, dan lingkungan. Monopoli oleh negara untuk cabang-cabang produksi dan menguasai hajat hidup orang banyak. Monopoli yang memberikan hak atas kekayaan intelektual. Kelebihan dari monopoli. 1. Memotivasi penggunaan dan adanya inovasi baru dari teknologi. 2. Meningkatkan produktivitas massal. 3.
kesejahteraan karyawan terjamin. 4. Lebih diperhatikannya aktivitas pada bagian penelitian dan pengembangan perusahaan. Kekurangan dari pasar monopoli adalah 1. Terjadinya ketidakadilan karena memperoleh keuntungan di atas batas normal. 2. Monopolis menentukan jumlah produksi sehingga keuntungan sesuai dengan yang ingin ia peroleh. 3. Mengenakan harga lebih tinggi dari harga kompetitif. 4. Adanya eksploitasi monopolis terhadap pemilik faktor produksi dan konsumen. Pasar oligopoli. Oligopoli adalah suatu bentuk struktur industri atau pasar yang dicirikan oleh adanya beberapa perusahaan domain. Produk pasar oligopoli berupa produk homogen atau terdiferensiasi. Di dalam pasar oligopoli, setiap perusahaan memposisikan dirinya menjadi bagian yang memiliki kaitan dengan permainan pasar, di mana keuntungan yang didapatkan melalui pesaing-pesaing mereka. Pasar oligopoli memiliki perusahaan individu yang cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar. Karakteristik pasar oligopoli. Pasar oligopoli memiliki karakteristik atau unsur-unsur yang penting, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, harga produk yang dijual memiliki harga yang sama antara perusahaan yang satu sama yang lain. Kedua, keunggulan produk merupakan pembeda. Ketiga, sedikit perusahaan dalam industri. Keempat, produknya homogen atau bisa juga terdiferensiasi. Yang kelima, pengambilan keputusan saling mempengaruhi harga pasar. Yang keenam, kompetisi non-harga. Yang ketujuh, adanya hambatan untuk masuk ke dalam industri. Yang terakhir, perubahan alam diikuti oleh perusahaan lain. Ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, menghasilkan barang standar maupun barang yang berbeda corak. Industri seperti ini biasanya banyak dijumpai dalam industri yang menghasilkan bahan mentah seperti produsen bensin dan baja aluminium. Di samping itu, banyak pula pasar oligopoli yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang berbeda corak. Contohnya seperti industri truk dan mobil. Kekuasaan menentukan harga, ada kalanya lemah dan kuat. Pasar oligopoli perlu melakukan promosi berupa iklan. Kegiatan promosi memiliki dua tujuan, yaitu untuk menarik pembeli dan yang kedua untuk mempertahankan pelanggan. Model oligopoli. Oligopoli kolusif. Oligopoli kolusif merupakan pasar oligopoli di mana satu perusahaan yang ada di dalam area atau wilayah tersebut melakukan kolusi melalui perjanjian-perjanjian atau kesepakatan untuk membagi-bagi pasar dan menetapkan harga atau kesepakatan yang lain. Berikut beberapa yang termasuk ke dalam kategori oligopoli kolusif, yaitu yang pertama, kartel, dan yang kedua, kepemimpinan harga. Oligopoli non-kolusif. Oligopoli non-kolusif adalah pasar oligopoli di mana perusahaan berada di dalam pasar dan tidak melakukan kolusi. Yang termasuk dalam kategori oligopoli non-kolusif adalah model Carnot, model Edward, model Chamberlain, model kurva pemerintah patah, dan model Stuckberg. Kebijakan publik terhadap pasar merupakan kebijakan yang dibuat oleh seseorang yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Adapun untuk mengetahui permasalahan dapat dilakukan melalui pendekatan yang pertama, perumusan masalah, yaitu fase di mana proses penyeleksian dan pengangkatan masalah yang sesuai agar tidak menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Tahap yang kedua yaitu pencarian masalah awal.
Dalam tahap ini, pembuat kebijakan perlu mengetahui mengenai permasalahan yang akan ditangani dan perlu mengetahui mana permasalahan privasi dan mana masalah publik. Hal itu penting untuk dilakukan agar kebijakan yang dibuat bukan hanya untuk seseorang, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, untuk mengetahui permasalahan, perlu dilakukan pendefinisian masalah, yaitu proses menganalisis dari meta masalah ke substantif yang akan mengkategorikan masalah dengan lebih rinci. Selanjutnya, untuk memahami permasalahan yang terjadi, dapat dilakukan melalui analisis ROCCIP atau yang pertama, R atau rule, yaitu peraturan, di mana apabila peraturan yang dibuat tidak dilakukan dan tidak diberikan informasi secara lengkap kepada masyarakat, maka peraturan tersebut akan menimbulkan permasalahan dan tidak akan menguntungkan pihak lainnya. Selanjutnya, O di sini berarti opportunity atau kesempatan. Masalah akan timbul apabila seseorang memiliki kesempatan untuk melakukannya. Untuk itu, etika diperlukan dalam lingkungan bermasyarakat guna mengurangi faktor yang mempengaruhi timbulnya kesempatan untuk membuat masalah. Untuk C, di sini berupa capacity atau kemampuan, yaitu kurangnya kemampuan dalam melakukan sesuatu dapat menimbulkan suatu masalah, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, sehingga adanya pelatihan dan penguasaan kemampuan, baik soft skill ataupun hard skill sangat diperlukan bagi masyarakat. Kemudian, C kedua di sini berupa communication atau komunikasi. Ketidaktahuan masyarakat mengenai suatu peraturan ataupun kebijakan yang telah dibuat dapat membuat suatu permasalahan baru. Komunikasi sangat penting dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak menimbulkan permasalahan yang lain. Yang selanjutnya yaitu I atau interest. Kepentingan, di mana kebijakan akan dibuat untuk memenuhi kepentingan yang sempat tertunda akibat terjadi sebuah masalah. Adapun dalam kepentingan ini dapat mencangkup material keuntungan dalam hal ekonomi ataupun pengakuan dalam penghargaan. Kemudian selanjutnya yaitu P atau proses. Proses merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menemukan permasalahan yang terjadi. Dalam proses terdapat kegiatan meliputi proses penginputan data, proses pengolahan data, proses output, serta proses umpan balik. Kemudian yang terakhir yaitu I atau ideologi, berupa nilai dan sikap yang dianut oleh masyarakat yang merupakan hasil dari keputusan berdasarkan kesepakatan kelompok dan masyarakat. Permasalahan di pasar. Dalam proses kegiatan di pasar terdapat beberapa permasalahan ataupun kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan. Adapun kegagalan tersebut antara lain dikarenakan adanya barang publik, eksternalitas, pasar tidak lengkap, dan kegagalan informasi. Yang pertama, adanya barang publik. Barang publik yaitu jenis barang yang tidak ada yang mau untuk menghasilkan. Barang tersebut memiliki karakteristik utama, yaitu penggunaannya tidak bersaing dan tidak ditetapkan pengecualian. Adapun contoh dari barang publik yaitu pertahanan negara aman karena mampu melawan setiap serangan dari negara lain, maka siapa saja di negara itu tidak bisa dicegah untuk menikmati rasa aman. Peluang bagi orang lain untuk turut menikmati keamanan dan sesekali tidak berkurang. Yang kedua, proses eksternalitas, yaitu timbulnya konsumsi atau produksi yang akan berpengaruh kepada pihak lain karena tidak adanya perjanjian ataupun kompensasi. Yang ketiga, pasar tidak lengkap. Disebut demikian apabila pasar menghasilkan semua barang dan jasa akan tetapi memiliki harga produksi yang lebih rendah. Namun meskipun harga produksi lebih rendah, produsen tidak meningkatkan jumlah produksinya untuk memenuhi keinginan konsumen. Kemudian yang keempat, kegagalan informasi.
Hal ini terjadi apabila penjual memiliki informasi yang lebih baik mengenai produk daripada pembeli. Apabila pembeli tidak mengetahui detail mengenai produk tersebut, maka bisa terjadi permasalahan yang akan merugikan konsumen itu sendiri. Public demand atau permintaan harga dan kuantitas yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen, di mana permintaan merupakan sejumlah barang yang akan dibeli pada waktu dan saat tertentu untuk memenuhi kebutuhan. Adapun permintaan pasar dapat dipengaruhi oleh yang pertama, selera konsumen, yang kedua, ketersediaan dan harga barang, yang ketiga, pendapatan atau penghasilan, dan yang keempat, intensitas kebutuhan. Policy formulasi yaitu formulasi kebijakan yang mengharuskan setiap proses berjalan berdasarkan fokus kajian yang jelas guna menentukan keberhasilan kebijakan yang akan digunakan nantinya. Kebijakan yang baik merupakan kebijakan yang berorientasi pada implementasi dan evaluasi. Adapun kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah meliputi yang pertama, penetapan harga minimum, yang kedua, penetapan harga maksimum, yang ketiga, kebijakan ekonomi meso, dan yang keempat, menanggulangi kegagalan pasar. Selanjutnya, masih dalam policy formulation, setelah pemerintah melaksanakan implementasi kebijakan, maka dapat terjadi permasalahan berupa yang pertama, kemiskinan, yang kedua, masalah keterbelakangan, dan yang ketiga, masalah pemerataan pendapatan. Yang berikutnya yaitu policy decision atau pengambilan keputusan yang dilakukan agar mendapatkan keputusan yang paling tepat dari berbagai alternatif yang ada guna menyelesaikan permasalahan. Keputusan yang diambil pemerintah pada saat ini belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut diatur oleh pemerintah dalam Perpres nomor 112 tahun 2017. Namun, dalam Perpres tersebut terdapat kelemahan meliputi menteri yang belum mampu memihak kepada pasar tradisional, penegakan hukum yang belum sesuai, belum mampu memberdayakan pasar tradisional, dan adanya alih fungsi pengelolaan pasar kepada pemerintah daerah yang dianggap tidak sesuai dengan pasar tradisional. Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh pemerintah belum mampu menyelesaikan permasalahan di masyarakat, sehingga perlu adanya kajian ulang agar permasalahan di masyarakat dapat selesai dengan baik. Kemudian, pada policy implementation atau penerapan hasil pembuatan kebijakan dalam masyarakat, yaitu implementasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keefektifan dari kebijakan yang telah ditetapkan. Namun, dalam ranah pasar, pemerintah dinilai belum serius dalam membuat kebijakan publik yang mengakibatkan performa pasar tradisional yang terus menurun dan tergeser oleh pasar modern. Dalam hal ini, pemerintah diperlukan untuk memberikan informasi serta bantuan kepada pedagang di pasar tradisional agar mampu mengakses bantuan yang telah disiapkan pemerintah. Dikarenakan tidak semua pedagang memahami kebijakan yang telah diberikan dan kurang adanya sosialisasi ataupun informasi secara rutin yang diberikan kepada para pedagang di pasar tradisional. Selanjutnya, diharapkan pemerintah mampu merubah konsep pasar tradisional menjadi lebih menarik dan tertata agar tidak tergantikan oleh pasar modern yang akan berakibat pada kerugian di masyarakat. Kemudian, dalam policy evaluation atau evaluasi yang mana akan digunakan untuk mengetahui hasil implementasi di lapangan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada kebijakan pasar yang dibuat pemerintah saat ini masih kurang mampu menangani permasalahan dalam pasar tradisional karena pada nyatanya pasar modern masih terus menggusur keberadaan pasar tradisional yang hal itu perlu dievaluasi kembali agar tidak merugikan para pedagang pada umumnya. Yang terakhir yaitu adanya feedback
atau data dan fakta dari hasil evaluasi yang akan digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kebermanfaatan kebijakan serta dapat digunakan untuk memperbaiki apabila ada ketidaksesuaian dari kebijakan yang telah diimplementasikan di masyarakat. Studi kasus yang pertama tentang pasar persaingan sempurna, yaitu produsen tahu tempe mengalami kenaikan harga kedelai. Berdasarkan kasus tersebut, harga kedelai mencapai angka Rp8.700 di tingkat pengecer dan Rp8.400 di tingkat distributor. Sebelumnya, harga normal kedelai sekitar Rp5.000 sampai Rp6.000. Pembeli sudah mengetahui terjadinya kenaikan harga kedelai melalui informasi dari media dan meningkatnya harga tahu dan tempe. Hal tersebut menyebabkan keuntungan yang diperoleh oleh penjual menjadi berkurang dan pendapatan mereka relatif sama. Dari contoh kasus di atas, produsen tahu tempe termasuk dalam ciri-ciri pasar persaingan sempurna karena terdiri dari banyak penjual dan banyak pembeli. Bahkan penjual tergabung dalam Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia atau Gakoptindo. Studi kasus KPPU akan selidiki 2 kasus terkait Indosat versus Telkomsel. Indosat Ooredoo sepekan terakhir gencar mengkampanyekan tarif Rp1 dengan tagar #buktikan-Rp1. Spanduk ini menjadi perbandingan tarif dengan Telkomsel. Ada 2 hal yang menjadi sorotan KPPU terkait kampanye iklan itu. Pertama, soal spanduk sindiran tarif mahal Telkomsel oleh Indosat yang sudah ramai diberitakan media. Dalam iklan tersebut, Indosat Ooredoo yang langsung menyebut produk Telkomsel dengan pencantuman tarif Rp1 per detik. KPPU menilai itu bagian dari benar dan tidaknya etika periklanan atau itu bagian upaya sengaja untuk merebut pangsa pasar. Pada hari Senin, BRDI panggil Indosat terkait iklan sindir Telkomsel. Disindir Indosat bertarif mahal lewat iklan, ini jawaban Telkomsel. Kedua informasi yang dihembuskan Indosat Ooredoo bahwa Telkomsel memborong produk-produk Indosat Ooredoo agar tetap jadi terdepan. KPPU masih akan meneliti kebenaran informasi itu. Jika terbukti benar, maka Telkomsel dianggap melanggar seperti yang tertuang pada pasal 19B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli. Isi pasal 19B adalah menghalangi konsumen atau pembeli pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha, maka dapat menimbulkan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Praktik monopoli PT Perusahaan Tambang Minyak Negara atau PT Pertamina. PT Pertamina termasuk dalam jenis monopoli karena merupakan penjual dan produsen tunggal serta mereka menentukan harga yang mereka inginkan. Terjadinya krisis minyak yang diakibatkan kenaikan harga BBM premium pada tahun 2009, PT Pertamina melakukan kesalahan karena menaikkan harga BBM, sedangkan masih banyak daerah-daerah terpencil yang belum terpenuhi kebutuhan minyak dan sering terjadi kelangkaan BBM. Hal ini menyebabkan kerugian untuk masyarakat dari kalangan bawah hingga atas, serta enggaknya investor untuk melakukan investasi usaha. PT Pertamina telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Studi kasus yang keempat, yaitu mengenai analisis kebijakan pemerintah Kota Surakarta mengenai pasar tradisional dan pasar modern, di mana perkembangan pesat
pasar modern di Kota Surakarta mengakibatkan pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 510/1509 tentang pembatasan usaha toko modern minimarket pada tahun 2014. Hal itu dikarenakan perkembangan pasar modern mencapai 2 kali lipat dari pasar tradisional. Setelah adanya aturan dan kebijakan pemerintah serta berjalannya program revitalisasi pasar, kini mampu merubah pasar tradisional menjadi pasar yang bersih dan nyaman. Pemerintah juga mengembangkan pasar menjadi lokasi pertunjukan berbagai pertunjukan kultural atau kebudayaan. Melalui program inilah diharapkan mampu meningkatkan pangsa pasar tradisional kembali. Mengacu dari hal di atas, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah lebih mengacu pada perbaikan dan peningkatan kualitas pasar tradisional agar tidak tersingkirkan oleh pasar modern yang semakin berkembang. Keputusan untuk menghentikan pendirian pasar modern juga menjadi salah satu cara yang digunakan untuk meningkatkan pangsa pasar tradisional yang sebelumnya mengalami penurunan drastis. Kesimpulan, pelaksanaan kegiatan di pasar perlu memperhatikan etika agar tidak terjadi permasalahan dalam proses pelaksanaannya. Namun, apabila terjadi kesalahan, pemerintah perlu membuat kebijakan yang tepat, mengangkat permasalahan, menentukan jenis masalah, proses pembuatan keputusan, menetapkan keputusan, implementasi keputusan, evaluasi dan feedback untuk mengetahui hasil dari keputusan yang telah ditetapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.